Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Nah, Pak Guru menghimbau bahwa kalian harus tetap sering-sering menggunakan masker, mencuci tangan, serta mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak, di video pembelajaran kali ini, mari bersama-sama kita belajar untuk materi kelas 4 Sekolah Dasar tema 1 muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun materinya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang disusun dalam bentuk tabel. Selamat menyaksikan. Mari bersama-sama kita belajar untuk materi menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung menggunakan bentuk tabel. Pada dasarnya, dalam menyusun gagasan pokok dapat menggunakan bentuk peta pikiran, diagram, ataupun tabel. Adapun tujuannya untuk mempermudah dalam memahami dan mencermati suatu teks. Mari bersama-sama kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Perhatikan teks bacaan berikut. Mari kita baca bersama-sama. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Mari kita tentukan terlebih dahulu untuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Caranya, mari kita kembali memahami teks bacaan dan kemudian kita tentukan mana kalimat utama dan mana kalimat pendukungnya. Mari kita flashback kembali dan kita baca teksnya satu kali lagi. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Nah, kita sudah membaca untuk paragraf tersebut, maka selanjutnya kita harus memberi warna merah atau memberi warna yang lain atau menebalkan untuk kalimat utamanya dari paragraf tersebut. Nah, kita bisa melihat bahwa keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Kenapa tidak menggunakan kalimat yang terakhir? Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Karena dalam kalimat ini tidak menjelaskan sedikit pun tentang kegiatan di lingkungan sekolah. Karena di teks atau paragraf tersebut terdapat para siswa di sekolah Udin. Jadi ini kita harus menjelaskan sekolah. Itu mengapa untuk kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, yaitu keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Kemudian, kita tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, ini untuk gagasan utamanya, untuk kalimat utamanya. Kemudian, sisanya adalah kalimat pendukung dari paragraf tersebut. Kemudian, setelah ini kita tuliskan, maka kita harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dengan cara menyimpulkan dari kalimat yang telah kita tentukan.
Mari yang pertama kita tentukan dulu gagasan pokoknya. Kalimat utamanya adalah keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Jadi gagasan pokoknya bisa kita simpulkan atau kita persingkat atau kita cari intinya saja. Maka kita tuliskan gagasan pokoknya adalah keragaman di lingkungan sekolah. Ini juga berlaku untuk kalimat pendukungnya. Dari beberapa kalimat dari paragraf tersebut terdapat 5 kalimat. Terlalu panjang jika kita tuliskan semua, maka kita ambil intinya atau kita simpulkan saja. Maka dapat kita tuliskan gagasan pendukungnya adalah 1. Para siswa berasal dari suku bangsa. Dari berbagai suku bangsa ini diambil dari kalimat nomor 1. Kemudian yang kedua, macam-macam daerah asal siswa di sekolah Udin ini diambil dari kalimat nomor 2, 3, dan 4. Dan gagasan pendukung yang ketiga adalah setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, diambil dari kalimat nomor 5. Sekarang kita tentukan bentuk tabelnya. Kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Tentunya bentuk tabel secara umum bisa seperti gambar tersebut. Tujuan dari tabel sebenarnya untuk mempermudah kita dan membantu kita dalam mencermati sebuah teks. Maka setelah kita menentukan bentuk tabelnya, bisa kita tuliskan saja atau kita masukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kita buat tadi ke dalam teks atau paragraf tersebut. Jadi di sini ada sebuah paragraf. Ini karena paragrafnya cuma 1. Kalau paragrafnya ada 2, berarti ini kita harus membuat tabel berikutnya untuk garisnya bawah untuk berikutnya, karena berbeda setiap paragraf. Nah, ini tentang tabel gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Semoga materi pembahasan ini dapat mempermudah dan membantu kalian dalam belajar. Terima kasih. Oke anak-anak dan sobat belajar semua, tentunya kalian tadi sudah menyaksikan bagaimana pembahasan materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dibuat dalam bentuk tabel. Tentunya tujuannya adalah untuk mempermudah kalian dalam memahami dan mencermati suatu teks. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.